Orang dalam nikah saja bisa terjebak dalam dosa besar namanya liwat namanya. Ini sudah suami istri. Sudah suami istri melakukan perbuatan yang namanya liwat. Liwat itu tahu Bapak Ibu? Mohon maaf, agak vulgar sedikit. Berhubungan lewat jalur belakang, lewat dubur. Na'udzubillahi tsumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Rumah tangga anak-anak kita, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita semua terjaga dari bala bencana yang insya-Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ridha mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kajian sebelum zuhur beberapa waktu yang lalu, saya membahas satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah malam hari ini saya lengkapkan dan selesaikan. Di dalam pembahasan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi an Ubadah bin Samit, anna Rasulullah SAW qala, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Garansikan, jaminkan diri kalian 6 perkara kepadaku, kata Nabi, aku jamin kalian masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan yang pertama, usduqu idza haddastum wa aufu idza ahadtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kaffu aydiyakum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah kita bahas tadi paling bawah, dari yang paling bawah. Kata Nabi, ada 6 perkara, jika kalian melakukan 6 perkara tersebut dalam bentuk menjamin diri kalian, maka aku jamin kalian masuk surga. Yang pertama kata Nabi, yang pertama dari yang terakhir, kaffu aidiakum, jaga tanganmu. Kita ulang sedikit saja. Menjaga tangan banyak model. Satu diantaranya jangan maling atau mencuri, jangan suka mengambil hak orang lain meskipun ghasab, meskipun sebentar, tanpa izin. Jangan menulis status yang enggak penting, jangan suka men-share yang hoax, jangan suka melakukan perbuatan manipulasi, jangan suka menulis di atas nota kosong, jangan suka meng-markup harga dari tangan sendiri, hukumnya haram, jangan suka melakukan, mohon maaf, kwitansi bodong. Nah, itu sama semuanya, itu sama. Jadi tangan-tangan ini tolong dijaga, tangan tolong dijaga. Jangan memukul, jangan. Tapi makna secara zahir itu, kata Nabi, kata para ulama, jangan berbuat kezaliman melalui tanganmu sendiri. Tangan ini digunakan untuk apa? Menahan. Tangan ini digunakan apa? Untuk bertahan. Tangan ini digunakan untuk apa? Untuk menjaga. Tangan Allah berikan untuk nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan. Ma antum taf'alun, apa yang kalian kerjakan, kata Allah.
Maka tangan kalian akan bersaksi atas apa yang kalian buat. Maka apapun yang kita lakukan melalui tangan kita, maka hati-hati. Ada makna lain daripada tangan tersebut. Kalau kita merujuk kepada makna ini bisa diartikan sebagai kekuasaan. Anda yang punya kekuasaan, jaga kekuasaan. Anda yang punya kekuatan, jaga, karena Anda memiliki kekuatan. Maka kaffu aidiakum, itu yang pertama dari terakhir. Yang kedua, wa ghaddu absarakum. Hei orang-orang muslim, kata Allah. Hei manusia, hei orang beriman, hei orang mukmin, kata Allah, kalian punya mata. Jangan samakan mata kalian dengan mata binatang. Binatang punya mata, tujuannya melihat. Manusia punya mata, tujuannya juga melihat. Perbedaannya di mana? Lihat yang baik-baik. Lihat yang baik-baik. Mata Anda diberikan untuk melihat yang baik. Mata Anda tidak diberikan untuk melihat yang tidak baik. Itu saja perbedaannya. Binatang tidak ada hati dan iman. Manusia punya akal, punya iman. Harusnya mata manusia bisa dikontrol oleh hati dan iman dan akal untuk melihat yang baik-baik. Apa makna lain daripada ghaddu absarakum? Kata Allah dalam Al-Quran, qul li azwajikum yaghudduna min absarihim. Qul li azwajina yaghudduna min absarihinna. Katakan buat istri-istri kalian, biar mereka jaga pandangan. Sudah ada yang halal, jangan cari yang haram. Katakan buat suami-suami kalian, sudah jelas ada yang halal di rumah, jangan cari yang haram. Tidak usah ikut-ikutan tren-tren perselingkuhan. Ada penyakit lagu zaman dulu. Istri pertama merajuk, istri kedua juga ikut merajuk, lari ke rumah istri dua. Kalau dua-duanya merajuk, nikah lagi gitu deh. Ini masih mending karena nikah. Tapi kalau lagu yang satu lagi, itulah kacau. Selimut tetangga. Ini jelas rusak. Yang begini-begini ini memotivasi untuk merusak. Ini namanya lagu-lagu yang diciptakan untuk merusak. Lagu-lagu yang diciptakan untuk merusak akhlak. Mental, mohon maaf, para pencari-pencari. Mohon maaf. Yang tidak baik. Perzinahan. Hati-hati. Jaga mata. Kalau tak kuat melihat bini orang, cepat balik ke rumah. Tengok bini sendiri. Tapi sampai ke rumah mengamuk, bini itu bosan. Tahan, berpuasalah. Karena sebaik-baiknya menahan diri itu dengan berpuasa. Tapi bukan berarti kita harus pelariannya melihat istri orang. Ini dalam persoalan, mohon maaf, perzinahan. Zinah mata. Inna sam'a wal absar. Mata, telinga, mata. Wal fuad, dan hati dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ulaika kana anhu mas'ula. Sanggup bapak-bapak ketika melihat bini orang? Bro, kata Tuhan, kemarin kau tengok bini orang kan? Nah, dicolok sama dengan besi panas, ditusukkan ke matanya. Silakan kalau sanggup, tak ada masalah. Yang kedua, itu masih dalam persoalan melihat. Begitu juga sebaliknya, istrinya juga begitu. Wahai istri-istri yang baik, jadi istri yang soleha. Jadilah seorang istri yang selalu menjadi penjaga, pengawas terhadap suami-suaminya. Begitu juga sebaliknya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu tujuannya. Saling menjaga antara satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Wa ghaddu absarakum. Pertanyaannya adalah, kalau mata dan telinga ini tidak dijaga, bagaimana? Sumber informasi dari sini. Mata, berhentilah melihat yang haram, yang syubhat, yang memang bukan haknya. Nampak oleh mata ni duit orang, jangan diambil. Jangan diambil. Meskipun besar dan kita sedang butuh duit. Harga diri, agama, menjaga maqasid lebih penting daripada segalanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mata kita ni, duit terletak di atas meja, 50 juta dalam bentuk korupsi, hasil korupsi bersama, jaga. Hati jaga.
Mata melihat informasi, telinga mendengar informasi. Yang filter siapa? Masuk ke mana dulu? Ke hati atau ke otak dulu? Ke otak dulu. Sampai di otak siapa yang akan mengfilternya? Hati. Kalau nafsunya lebih tinggi, hawa nafsunya, setannya lebih tinggi, maka selesai urusan. Tapi kalau lebih tinggi hati kecilnya atau dhamirnya, hati dia, selamat dia. Nah, ini terpandai-pandai lagi Pak. Ini namanya manajemen qalbu namanya. Dalam diri kita ini cuma ada dua, tidak ada lebihnya. Kalau tak baik, buruk, dah gitu aja. Tidak ada tengah-tengah Ustaz, tidak baik, tidak buruk, tak ada. Kalau tak baik dia, buruk dia. Karena cuma dua itu saja yang Allah berikan dalam diri kita. Ada itu takwa, ada lagi satunya fujur namanya. Jadi dua-duanya sudah dihiasi. Tergantung siapa yang kuat dalam komunikasi. Berperang tu dalam diri kita, kuat-kuatan siapa yang paling kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga dari belakang, namanya wahfazu furujakum. Jaga kemaluan kalian. Ini kasus sudah banyak Pak. Ini saya sudah ceritakan di kajian sebelum zuhur beberapa waktu yang lalu. Sampai pada pembahasan yang ketiga ini. Wahfazu furujakum. Bapak ibu jaga kemaluannya. Bahasa kasarnya begitu. Kemarin kita cerita di sini, kita sampaikan ada 11 kemaksiatan, 11 maksiat kemaluan. Ada 11 maksiat kemaluan. Yang pertama, zina, hubungan badan. Jelaskan hubungan zina yang dimaksud di sini apa? Bukan dari aspek nikah. Orang dalam nikah saja bisa terjebak dalam dosa besar namanya liwat namanya. Ini sudah suami istri. Sudah suami istri melakukan perbuatan yang namanya liwat. Liwat itu tahu Bapak Ibu? Mohon maaf, agak vulgar sedikit. Berhubungan lewat jalur belakang, lewat dubur. Na'udzubillahi tsumma. Ini tak bisa dimain-mainkan. Yang begini tidak bisa toleransi. Agama tidak punya toleransi dengan hal begini. Karena diharamkan secara keras dalam agama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Satu, zina. Apa maksud daripada zina di sini? Berhubungan badan. Pacaran. Bapak ibu yang punya anak laki-laki perempuan, haramkan bagi mereka pacaran. Haramkan. Kalau sanggup bapak ibunya dengan anaknya. Kalau anaknya lebih kuat, maka mohon maaf, orang tuanya tak akan sanggup melarang anaknya. Jadi tampunglah dosa itu terus. Tapi kalau kami sudah keras, Ustaz sudah mengingatkan dia, Ustaz, cuma dia lebih keras daripada kami. Ya, secara hukum mungkin lepas kita dari tanggung jawab. Tapi orang tua mana yang mau melihat anaknya terjebak dalam dosa? Kecuali orang tua yang tidak punya iman. Nak, kemana kau? Dah pergi malam minggu deh. Sama kawan bah. Laki-laki perempuan? Laki-laki bah. Mana dia? Kenapa tak kau kenalkan sama bapakmu? Berarti orang tua yang tidak punya iman namanya begitu. Jadi kalau ada orang tua memberikan ridho kepada anaknya untuk berjalan dengan laki-laki lain, kalau anaknya perempuan, berarti orang tuanya tidak punya iman. Jadi orang tuanya sedang membangun atau membuka gerbang neraka bagi diri dia sendiri. Terserah bapak ibu mau takut atau tidak, tak urusan. Yang jelas, orang tua yang memberikan peluang kepada anaknya untuk melakukan zina, untuk melakukan hulwat, untuk memberi ruang kepada syaitan untuk menghasut mereka berzina, orang tua tersebut masuk dalam neraka. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kalau anak-anak kami yang pacaran itu bagaimana Pak Ustaz? Kalau saya boleh sarankan, kalau tak mau dia berhenti pacaran, tak mau dia berhenti pacaran, suruh dia nikah langsung. Kalau tak mau juga dia nikah langsung, usir dari rumah. Kalau anak lebih keras dari kita, selesai kita Pak. Kalau anak lebih keras dari kita, selesai kita. Ustaz, tapi kami numpang makan sama dia Ustaz. Dia melakukan perbuatan haram, kita numpang makan kepada dia, tinggalkan dia kalau tak mau. Masih banyak tempat lain, masih. Kalau ada anak yang melantarkan orang tuanya, mohon maaf, dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya, karena orang tuanya mengajak dia kepada yang halal, tapi dia justru memilih yang haram, tinggalkan. Jangan sampai bapak ibu ikut makan yang haram. Jangan sampai.
Ustaz, tidak segampang itu. Kalau gampang masuk surga semua. Karena tidak segampang itu, kita perlu perjuangan. Setiap orang di antara kita nih punya problem beda-beda. Ada yang anaknya soleh, bapaknya tidak soleh. Ada yang istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Ada yang bapak ibunya soleh soleha, anaknya nggak soleh. Ada yang anaknya yang soleh, bapak ibunya durhaka. Ada, lengkap. Kita punya model yang berbeda-beda. Tapi disitulah ladang perjuangan untuk mengajak kepada orang kepada yang lebih baik. Ibrahim tidak akan mungkin punya anak seperti Ismail dan Ishak itu kalau tidak punya jalur yang baik. Kita lihat ya jalurnya. Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak setidaknya. Sebenarnya punya anaknya 3, 1 perempuan. Dari anak pertama ada namanya Ismail, yang kedua Ishak. Ishak semuanya nabi. Baik enggak semuanya? Baik. Sampai Isa, nabi semua. Dari jalur Ismail, ada anak yang jadi nabi? Ada, Nabi Muhammad. Tapi lihat turunannya, baik semua anak, lihat turunannya. Abdul Muttalib, Hisham, Abdi Manaf, sampai ke atas. Baik semua Pak. Jadi turunan itu biasa. Secara naluri dan fitrahnya, ketika kakeknya baik, anaknya baik, cucunya baik. Itu fitrahnya. Yang merusak itu bukan cucunya, bukan kakeknya, bukan ayahnya. Lingkungannya, pergaulannya. Jadi kalau sudah terlanjur hancur bagaimana Pak Ustadz? Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Tergantung kesabaran dan perjuangan. Saya ambil cerita. Ada seorang diceritakan oleh Ustadz Omar Mita. Ada seorang anak dari seorang ayah dan ibu yang sangat soleh. Ayahnya soleh, ibunya solehah. Anaknya dimasukkan ke pesantren, kawannya Ustadz Omar Mita. Tapi anak ini punya karakter yang berbeda. Anak ini bebal betul. Bebal betul. Sangat bebal sekali. Dididik sudah berkali-kali melanggar aturan. Akhirnya kepala sekolah ngambil kesimpulan. Anak ini mau dipulangkan saja. Karena tak sanggup lagi dididik, tak bisa lagi. Kerjaannya cuma buat onar saja. Buat onar. Kemudian kepala sekolah bilang begini, baik, kalau memang mau dikeluarkan, biar saya yang memulangkan. Karena orang tuanya menitipkan anaknya ke saya. Akhirnya kepala sekolah nih tadi, bersiap mengembalikan anak nih. Sampai ke rumah anak itu tadi, apa kata orang tuanya? Ayahnya bilang begini, Ustadz, apa tidak ada jalan lain selain daripada dipulangkan? Kami memasukkan anak ke pesantren ini, Ustadz. Inilah harapan kami dari anak ini. Lah kalau dia dipulangkan, kemana kami nak masukkan lagi? Apa kata kepala sekolah tadi? Anak ini buat onar terus. Kalau kami kasih dia peluang terus, kasihan yang lain. Kalau yang lain nih tahu dia dapat keringanan, maka yang lain juga harus dapat keringanan. Itu keadilan dalam dunia pendidikan. Jadi jangan sampai kita memberikan satu keringanan berikan orang lain, yang lain tidak. Ini kasus kita sekarang, ketidakadilan. Anak bupati masuk dalam narkoba misalkan, bisa selesai urusannya. Anak orang tidak bupati, dia anak biasa, dia bisa masuk dalam penjara. Di mana letak keadilannya? Begitu model dunia sekarang. Kita kembalikan kepada poin tadi. Ini poin Pak. Poin banget bagi kita sekarang. Jadi apa yang terjadi dengan kepala sekolah tadi? Disampaikan. Kata kepala sekolah tadi, beginilah. Sekarang kita ikhtiar. Ikhtiar kita. Kami akan terus didik anak Bapak nih. Tapi mohon Pak, Bapak juga berdoa sekuat tenaga agar anak nih bisa. Sepakat nih, deal. Ketika ingin pulang, bertanyalah Bapak Ustadz kepala sekolah nih tadi kepada ayahnya. Kalau boleh tahu Pak, pekerjaan Bapak apa? Ternyata pekerjaan bapaknya Pak, 50% dari pendapatannya hasilnya riba. Riba. Apa kata kepala sekolah tadi? Pak, minta maaf saya. Kalau saya boleh berbicara dan menyampaikan, mulai hari ini, Bapak carilah pekerjaan lain. Biar kami yang ikhtiar mendidik anak.
Bisa jadi penyebab anak bapak nih bebal nih, susah diatur nih, itu sebabnya. Apa jawaban orang tuanya tadi? Ustadz, kalau itu yang Ustadz lihat, Ustadz ikhtiarkan, kami mulai hari ini kasih kami waktu 1 sampai 2 bulan. Saya akan tinggalkan pekerjaan ini. Demi anak ini tadi. Singkat cerita Pak, sebulan kemudian ditinggalkan. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu. Sudah punya pekerjaan yang lain, tidak pekerjaan ribawi. Apa kata kepala sekolah tadi? Sangat pesat sekali perubahan anak tadi yang tidak bisa diatur, bisa diatur. Apa sebab? Apa sebab? Yang masuk ke dalam anak itu yang haram. Bisa jadi anak yang bebal, yang suka pacaran, bapaknya pacaran dulu. Dan bapaknya belum tobat. Bisa jadi anak yang mohon maaf, narkoba, anaknya susah diatur. Bisa jadi bapaknya makan hasil korupsi. Bisa jadi makan yang haram, ribawi. Bisa jadi. Sangat bisa jadi sekali. Jadi persoalan pendidikan tidak bisa dimain-mainin. Persoalan riba tidak bisa main-main. Persoalan yang haram yang dimakan tak bisa main-main. Apalagi yang subhat tidak bisa main-main. Apalagi yang haram. Jadi jangan coba-coba main dengan yang haram. Kalau mau main dengan haram, coba buktikan sendiri. Buktikanlah. Mau coba silahkan. Bapak Ibu, kita nih sekarang tak bisa lagi main, udahlah jangan lagi pakai yang riba. Tidak bisa. Langsung sampaikan Anda pelaku riba haram, neraka, selesai Pak. Mau dia sadar tak sadar tak urusan Pak. Karena lembek itu tidak membuat orang sadar sekarang. Semakin kita lembekkan, semakin jadi Pak ribawinya Pak. Haram. Ada cerita dari Ustadz Adi Hidayat. Ada seorang anak masuk dalam pesantren, sangat tidak bisa diatur. Setelah diteliti oleh Ustadz Adi Hidayat, ternyata anak ini anak angkat. Bapak ibunya soleh soleha, ternyata anaknya sangat bebal. Ternyata anaknya anak angkat, bukan anak kandung. Bayangkan, diteliti sama mereka ayah kandungnya, ternyata ayah kandungnya bejat. Ayah kandungnya bejat. Anak yang sudah diadopsi, dihasilkan dari ayah dan ibu yang mohon maaf berperilaku tidak baik, sekalipun diadopsi oleh orang yang baik, masih menyisakan perilaku yang tidak benar kepada anak kandungnya. Bayangkan. Masuk dalam pesantren Pak. Dikiranya bapak dan ibu angkatnya soleh-solehah. Begitu dia mendidik. Ternyata anaknya tidak seperti itu. Teliti ternyata bukan anak kandung. Setelah diteliti bapak kandungnya, ternyata bapak kandungnya mohon maaf minum minuman khamar. Ini kejadian pada keluarga saya Pak. Ada keluarga kami mengadopsi seorang anak. Ternyata anak ini dari seorang yang kafir. Kerjaannya judi. Kerjaannya itulah. Anaknya minta ampun bebalnya Pak. Sampai besar, sudah dari kecil dididik sampai besar. Bisa dia besar melawan kepada orang tuanya. Coba bayangkan. Orang tua angkat ya. Setelah diteliti orang tua kandungnya, mohon maaf, pelaku maksiat. Jadi jangan coba-coba, jangan bermain. Sekali saja orang tua memberikan peluang kepada anaknya atau menampakkan perilaku bejatnya kepada anaknya, jangankan menampakkan, melakukan perbuatan maksiat saja orang tua kandungnya menular kepada anaknya. Al-waladu sirru abihi. Seorang anak akan menurunkan, mewariskan perbuatan bapak dan ibunya. 25% dari bapaknya, 75% dari ibunya. Kenapa kok paling banyak ibu? Yang paling banyak interaksi anak dengan ibu, bukan dengan ayah. Maka siapa di antara dua ini yang punya peluang paling baik memberikan pendidikan kepada anak? Ibu. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kalau mendidik anak tidak usah kasih, jangan terlalu lembek betul. Tidak apa-apa deh Ustaz, biar aja lah, itu kan anak, kasihan dia, sayang dia. Nanti dia nangis terus, akhirnya mohon maaf tak bisa bicara Pak. Mengkek dia kalau bahasa awak kini tuh, mengkek dia. Ini saya temukan Pak, dalam keluarga saya juga.
Ada anak sudah umur 3 tahun nggak bisa baca, tidak bisa tidak bisa berbicara. Sudah 3 tahun Pak nggak bisa bicara. Nauzubillah. Ternyata apa? Selalu diberikan setiap nangis HP, setiap nangis HP. Selesai urusan Pak. Akhirnya tak bisa bicara sampai sekarang. Kan bahaya itu Pak. Jadi kita ini terlalu memanjakan anak. Mau makan apa nak? Ini beli. Mentang-mentang punya duit. Seketika tidak punya duit lagi, anak minta kita tak bisa beli. Apa kata anak tadi? Bapak tuh pelit gitu dia. Pernah kita bayang sama kita kalimat begitu? Pernah tidak Bapak Ibu terbayang bahwa kita anak akan mengucapkan demikian? Tapi coba dari awal anak itu didik. Nak jangan boros, jangan makan sesuka hati. Nak jangan ada sisa. Nak jangan sampai tabzir. Nak jangan buang sampah sembarangan. Meskipun pendidikan receh kata orang sekarang, receh nih Pak. Tapi mohon maaf, di Jepang pendidikan ini pendidikan mahal. Di Belanda pendidikan mencuci piring itu pendidikan mahal. Siapa sangka anak zaman sekarang mencuci piring tidak bisa. Perempuan, apalagi laki-laki. Tanggung jawab agama kepada anak itu sampai mati. Sampai mati Pak. Jangan salah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembalikan persoalan tadi. Itu zina. Itu baru pacaran. Bagaimana dengan berhubungan badan? Jangan terlalu mudah dengan anak sekarang Pak memberikan ruang. Boleh kau jalan nak jam 10 malam, jangan lupa. Pokoknya jam 10 malam sudah harus pulang. Bapak Ibu tahu apa yang dia buat dari jam 8 sampai jam 10 malam itu? Pernah terbayang tidak? Jangan menyesal di belakang. Mohon maaf. Married by accident. Akhirnya apa? Hamil duluan baru nikah. Ini sudah persoalan hukum Pak. Sudah lain cerita. Tak dinikahkan malu kita. Ujung-ujungnya apa? Gugurkan kandungan. Dosa enggak tuh? Sudah zinah dosa. Kemudian kita gugurkan membunuh anak. Dosa 2, 3 dosa sekaligus. Dosanya bukan kecil-kecil Pak. Dosa besar semua. Jadi jangan terlalu mudah menormalisasikan perbuatan-perbuatan zina sekarang Pak. Kan cuman berteman aja. Cuma gara-gara berdua itulah setan dan iblis tuh senang Pak. Bapak kasih juga ruang dia untuk berduaan tuh. Tapi berduaannya di masjid. Jangankan di masjid, dalam masjid pun haram. Ya. Kadang-kadang Pak mohon maaf, kadang-kadang sensitif, bukan sensitif, emosi kita dengan orang tua yang memberikan ruang kepada anaknya. Mohon maaf, berbaur dengan laki-laki terlalu dekat sampai tidak ada batas. Sudah tahu pergaulan kita sekarang itu sebebas-bebasnya. Tak ada rasa takut ke dalam diri kita. Tak adakah rasa takut tanggung jawab besar kita ke hadapan Allah sebagai pengkhianat Pak? Orang tua yang tak bisa memberikan pendidikan agama kepada anaknya, mohon maaf, dengan lantang saya katakan pengkhianat di hadapan Allah. Pengkhianat Pak. Orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya, pengkhianat kata Allah. Pengkhianat. Berarti kami harus masukkan anak kami pesantren? Tak harus. Tapi kalau mau baik sangat. Kenapa demikian Ustaz? Ya harus begitu Pak. Dalam pesantren saja pelecehan terjadi. Bagaimana kalau di luar pesantren? Kan kita sudah berkali-kali menyampaikan di sini Pak. Ini entah yang mungkin yang keempat kali itu yang ketiga kali. BT di Pekanbaru nih, Riau nih nomor 5. Itu saja, nomor 3-nya Sumbar. Selesai Pak. Mau nomor berapa lagi kita Pak? Mohon maaf. Di Tembilahan tuh ada satu orang kawan saya, kebetulan duduk sebagai anggota dewan. Itu aja curhatannya Pak. Sekarang dia mau buat, kapan lagi kita punya, mohon maaf, perda LGBT seperti yang di Makassar. Setiap nampak celah habisin. Begitu Pak, dulu Sumatera, mohon maaf, dulu Aceh itu Pak, laki-laki perempuan boncengan yang bukan mahram nikahkan Pak. Begitu dia. Itu penting kita perda begitu Pak, penting banget, jangan kasih ruang. Setiap malam tahun baru, wah harame itu Pak. Mohon maaf, hotel-hotel penuh. Entah suami, entah istri, tak tahu kita Pak. Jangan-jangan suami dengan istri orang. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan unik sekali Pak. Kadang ini kita terlalu Ustaz ini suudzon aja. Bukan suudzon Pak. Bapak Ibu boleh cek sendiri deh. Anak sekolah sekarang, tak usah lah. Kita kalau Bapak Ibu anggap saya ini suudzon, boleh cek. Anak sekolah kalau pulang sekolah bagaimana? Saya tanya. Ada nggak yang tidak boncengan? Banyak nggak yang boncengan itu? Kenapa kita kasih ruang? Ya cuma dia yang bisa bantu anak saya Pak. Itulah peluangnya Pak. Mohon maaf. Pernah Bapak Ibu berpikir, mohon maaf, yang bonceng ini berpikir negatif dia? Ustaz husnuzon aja.
Kita boleh saja berhusnuzon, tapi berhusnuzon pada kemaksiatan tak baik, Pak. Apa boleh perempuan dan laki-laki duduk bersamaan? Saya tanya. Kalau ada yang bilang boleh, kasih tahu saya, Pak. Biar saya cari pelajaran, biar saya pelajari betul hukumnya. Maka muncul, Pak, bagaimana hukum kalau kami tukang gojek yang dapatnya? Ini lain cerita, Pak. Ini hukum ilat, Pak. Ini bicara fikih sudah kalau kayak gini, Pak. Dalam fikih ada persoalan seperti ada, Pak. Bukan tidak dibahas. Kalau bisa tinggalkan, itu yang paling penting, Pak. Kalau darurat tak bisa. Lain cerita, Pak. Kecuali anak tuh mohon maaf anak perempuan itu sudah tidak ada lagi yang jemput, sudah pulang semua orang tuanya, mohon maaf tidak tahu. Tiba-tiba datang guru laki-laki atau kawan laki-lakinya mengantarkan. Ini lain cerita, Pak. Mohon maaf. Ada ilatnya di situ. Jadi jangan normalkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Cuma pegang tangan aja kok, cuma ini aja. Bukan cuma, Pak, bukan cuma. Jangan kasih peluang bagi setan dan iblis. Itu saja. Sekali kita kasih ruang kepada iblis dan setan, Pak, menghasut, selamanya kita akan terjebak, Pak. Hari ini Bapak kasih sebentar deh setan untuk menghasut. Sedikit aja ruang setan menghasut. Setelah itu akan banyak ruang-ruang lain yang terbuka untuk dia terus menghasut. Hari ini satu setan yang menghasut karena terbuka satu ruang. Besok 2 ruang yang terbuka. Besoknya lagi 3 ruang yang terbuka. Besoknya lagi habis, Pak. Saya kasih contoh. Bapak Ibu 40 hari sholatnya di masjid, tidak pernah tinggal. Hari ke-41, lihat iblisnya bagaimana cara menghasutnya. Tak sama dengan sebelumnya 40 hari itu. Yakin saya, Pak. Kenapa tak sama? Tingkatan setannya sudah naik tingkat. Sekali dari setelah 41 itu, sekali saja Bapak Ibu tidak ke masjid. Sekali aja, tidak usah 1 hari, 1 waktu saja tidak ke masjid. Kira-kira berapa banyak setan yang akan datang menghasut untuk tidak sholat lagi? Tidak cukup 1 setan, bersetan-setan yang datang dengan berbagai macam cara. Kalau sekali ruang kita kasih bagi setan, selamanya dia akan datang. Terus begitu. Jadi jangan kasih ruang, jangan normalkan. Itu yang pertama, dari 11 kemaksiatan kemaluan tadi. 1. Tadi kan kalimat ketiganya wahfazu furujakum kata Nabi. Hadisnya berbicara tentang tolong jaga kemaluan kalian. Nah, ada 11 dosa maksiat kemaluan. Yang 1 zina, yang kedua liwat. Liwat tadi yang masuk dari dubur, mohon maaf ya. Lewat itu masuk dari dubur. Sekaligus kita sampaikan persoalan berhubungan badan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, seksual ataupun mohon maaf yang terakhir trans LGBT. Tolong jangan dinormalkan yang begini-begini. Jangan dinormalkan. Kalau Bapak Ibu nampak laki-laki, anak kita jalannya sudah mulai ke wanita-wanitaan, tolong Pak, tolong cari jalan. Cari jalan. Anaknya kok laki-laki perempuan? Laki-laki, tapi kok kemayu betul. Begini-begini tangan melambai-lambai. Oh, ini tolong Pak, tolong. Sama juga perempuan juga begitu. Nampak Bapak Ibu perempuan kok tomboy betul, tolong kasih tahu. Dia perempuan, bukan laki-laki. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang ketiga, zina sudah, zina, kemudian liwat, berhubungan lewat belakang, itu dosa besar. LGBT sudah. Yang keempat, Pak, yang keempat, zina juga masih dalam dosa kemaluan. Memperlihatkan dengan sengaja kemaluan. Bisa dipahami maksud ini? Bisa ya Bapak Ibu ya? Memperlihatkan dengan sengaja. Saya kira tidak ada yang mau lah Ustaz memperlihatkan kemaluan itu dengan sengaja Ustaz. Iya, mungkin tidak ada. Ini bahasanya mohon maaf ya. Kalau kita boleh katakan sekarang, memang secara vulgar menampakkan itu tidak. Tapi yang disebut dengan jual diri sudah banyak. Artinya aurat-aurat bapak-bapak ini tutuplah. Sekarang saya tanya dulu buat bapak-bapak nih, batas aurat bapak-bapak mana? Perut sampai lutut. Kalau perut sampai lutut jangan pakai celana pendek. Bisa dipahami kan? Kalau ibu-ibu dari mana sampai mana? Ini mazhabnya Syafi'i atau mazhabnya Imam Abu Hanifah sekarang nih ibu-ibu nih? Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, nampak kaki tak masalah. Kalau mazhab Imam Syafi'i, mohon maaf Pak, cuma wajah sama telapak tangan. Berarti pakai kaos kaki ibu-ibu kemana-mana. Tapi kalau mau pakai mazhab Imam Abu Hanifah atau sebagian daripada mazhab Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, masih boleh tampak, mohon maaf, kakinya Pak. Tangannya masih boleh tampak. Tangan ke sini boleh tampak, ini sini. Sekarang ada model baru. Kerudung lengan pendek.
celana pendek. Nah, ini saya sering temukan ibu-ibu di pasar. Sering nih kita temukan, yang penting berkerudung Ustaz. Tapi bajunya lengan pendek, celananya celana pendek. Itu di mana letaknya itu? Coba korelasikan itu di mana letaknya itu. Ah, ini ternyata saya tanya, ini gaya apa Bu? Ini gaya baru kata dia. Kan kacau kita. Gaya baru. Kok bisa pula begitu nampak? Ini yang dimaksud. Tidak secara vulgar menampakkan kemaluan, tetapi menampakkan sisi aurat. Nah, kan Bapak Ibu sudah punya HP, yang punya HP, punya televisi, tengoklah di televisi itu. Itu kan isinya penjualan diri semua kan? Jual diri semua itu. Kalau kita boleh kasar Pak, mohon maaf betul kalau saya boleh kasar. Banyak perempuan murahan sekarang. Dan laki-laki murahan, banyak. Itu kalau boleh kasar ya, kalau kita bolehkan kasar. Banyak betul Pak, laki-laki murahan dan perempuan murahan. Cuma karena persoalan duit, jual diri. Makanya saya bilang berkali-kali, Miss Universe itu namanya penjualan organ tubuh wanita. Penjualan body wanita. Banyak yang mau nengok banyak. Makanya Pak, kalau mau jualan, cari perempuan cantik dan seksi. Pasti rame. Insya Allah rame Pak, mayoritas. Kenapa Ustaz? Saya yakin itu. Ya memang begitu keadaannya, gimana caranya? Rasa tak ada rasanya Pak. Tak ada yang enak-enaknya rasanya. Tapi kok rame, rupanya penjualnya cantik. Janda pula lagi. Ah, itu kacau gitu. Rupanya yang beli atuk-atuk pula lagi kan. Ah, ini masalah pula. Nah, ini tolong Pak, Bapak Ibu. Tolong betul, jangan menormalisasikan perbuatan-perbuatan begini. Kita ini sudah, apalagi yang sudah tua-tua Pak. Tolong anak-anak kita diingatkan betul. Mohon maaf. Berpakaian. Dia kadang-kadang ada sebab kenapa orang memandang, karena pakaian. Pakaian kita sekarang, kalau dulu, ya ini pertumbuhan ya, pertumbuhan pakaian. Dulu orang pakaiannya pakai baju Melayu, baju kurung. Sekarang pakailah mulai celana atas kurung, bawah celana jean. Sekarang celana jean mulai ditinggalkan, pakai legging. Jadi tak malu lagi pakai legging. Legging tapi pakai celana pendek. Masalahnya sekarangnya apa? Masalah sakit mata kita dibuatnya Pak. Kalau kata Ustaz Das'ad Latif, tak ditengok masalah, ditengok masalah kata dia. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kan ini masalah Pak. Semuanya sama Pak. Semuanya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sebabnya di situ munculnya Pak. Maka tolong betul dijaga. Anak-anak kita Pak, pakaiannya minta ampun sekarang. Minta ampun betul pakaian anak-anak sekarang ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu dari hadis tadi. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat dari bawah tadi. Apa yang keempat itu? Wa'addu idza tumintum. Tolong yang diberikan amanah. Jadilah orang yang sangat amanah. Orang yang bisa dipercaya. Sekarang mohon maaf, ini kalau bicara kepercayaan dan amanah Pak, lihat hadis Nabi, mayoritas hadis Nabi. Ketakutan Nabi dengan akhir zaman itu semuanya paling banyak tentang hal demikian Pak. Bukan paling banyak, mayoritas banyak juga berbicara tentang hal tadi. Idha'atul amanati. Apa kata Nabi? Akan hilang satu masa itu orang-orang yang amanah, tinggal lagi orang-orang manipulatif aja, manusia penipu, manusia pendusta. Lisannya berjanji, mohon maaf pengkhianat semua kata dia. Ustaz nyindir tuh, tak nyindir saya Pak, gitu faktanya. Tidak perlu kita sindir-sindir sekarang Pak, tak main. Karena faktanya begitu. Sekarang Bapak Ibu boleh cek, mohon maaf betul. Betul enggak? Kita saja pengkhianat. Kita saja Pak. Anak kita tidak sholat, kita tak pernah ingatkan. Itu pengkhianat Pak. Anak kita tak ngaji, kita tak kasih ingatkan. Itu pengkhianat Pak, pengkhianat. Orang tua yang tidak mengingatkan anaknya sholat, pengkhianat. Orang tua yang tidak mengingatkan anaknya untuk mengaji, pengkhianat. Jangan salah Pak. Jadi semua kita ini pengkhianat kalau kita mau kaji sampai ke situnya. Hanya saja kata Allah, orang yang beriman. Nah, orang yang beriman yang tahu. Nah, jangan sampai kau tak sholat. Nah, jangan sampai kau tak ngaji. Kami zaman kecil dulu Pak, tak boleh keluar rumah kalau tak ngaji, kalau tak sholat. Sholat dulu. Kalau nak main setelah sholat. Begitu Pak. Zaman dulu begitu. Sekarang lantak kalau main sholat sembahyang lantak. Ya jelas lantak kata orang tuanya. Orang tuanya nak sholat kok. Gimana? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sudah habis waktu Bang. Dia kok tak diingatkan tak habis nih Bang. Susah nih. Udah habis ini. Sedikit lagi. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu kembali. Yang itu yang keempat. Yang kelima.
Ini kita cepatin aja. Yang kelima, wa'aufu idza ahadatum. Tolong yang punya janji jangan suka ingkar janji. Ini sudah menjadi tradisi, pengingkaran janji itu tradisi sekarang. Jadi setiap berjanji ngingkari, setiap sumpah dia mengingkari sumpah, mengkhianati sumpah. Yang harus cerdas kita, bukan mereka. Yang harus cerdas itu kita. Jadi jangan lagi mau dibual janji. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini tidak kemana-mana ya, tidak kemana-mana. Jangan mau lagi dibual janji. Yang pertama dari yang terakhir yang nomor 6 itu dari hadis Nabi tadi, usduqu idza haddastum, jujurlah kata Nabi dalam berbicara. Karakteristik orang munafik ada semuanya di situ. Dari 6 tadi kalau kita tak melakukan munafik itu Pak. Nah munafik itu nerakanya jelas, jahanam. Jadi kalau mau neraka jahanam ya pilih saja diri manusia munafik. Dan orang paling berat bagi kita hari ini adalah orang munafik. Orang munafik itu berat Pak, sangat berat sekali. Karena dia berada di antara kita dan kita nggak tahu apakah dia munafik atau tidak. Kalau kita katakan dia munafik secara terang-terangan kita berdosa Pak. Tak boleh Pak. Tapi kalau kita tidak katakan dia munafik, mohon maaf, dia kerjanya nipu aja Pak. Nipu, ngingkar janji, suka mengkhianati amanah, gimana Pak? Itu pengkhianat semua karakternya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah mudah-mudahan dari hadis Nabi ini kita bisa ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kita kaitkan dengan Ibrahim. Ibrahim itu cuma 7 kali Pak dalam catatan sejarah dia melihat Ismail di Mekah itu. Tapi ada seorang ibu di situ, namanya Siti Hajar. Dialah yang memberikan pendidikan secara kuat selain daripada doanya Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi kepada Ismail. Maka lahirlah Ismail yang begitu. Kalau kita pengen punya anak seperti Ismail, maka kita harus mulai didiknya dari awal, bukan dari tengah Pak. Tapi kalau sudah terlanjur hancur, apakah ada peluang? Ada, sangat ada peluang. Tidak ada yang tidak ada peluang Pak. Semua punya peluang. Artinya kita didik mereka dari situ Pak. 6 perkara itu bukan main-main. Yang ke-6 itu kalau kita lakukan masuk surga. Kalau kita tidak melakukan neraka, jelas nerakanya jahanam. Selesai Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita, mudah-mudahan bisa kita tanamkan dalam rumah tangga kita. Cocoklah kalimat itu kita katakan qu anfusakum wa ahlikum nara kata Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.